Itu akan merefleksi ke seluruh tubuh, merespon. Lalu kan satu bagian dari saraf ini kan satu jaringan, Mas. Iya. Itu satu bagian yang luka itu merespon ke seluruh jaringan yang tersalurkan di dalam tubuh kita. Nek kawat-kawatnya gampang kan itu listrik sak kota. Satu ini kan merasakan semuanya, gitu. Ibaratnya seperti itu. Nah, di dalam tubuh kita itu ada jaringan saraf. Dari salah satu bagian saraf itu yang terluka atau terrespon dengan sesuatu yang bukan dari tubuhnya, itu akan merasakan semuanya. Karena itu kok darah, adanya darah ini mengenai rahi rasa, mengenai rahayu. Rah itu rasa atau darah. Adanya rasa itu karena ada darah itu sendiri. Contoh ya, Mas. Ketika orang nek sunat gitu, Mas, kan dipati rasa tuh, Mas, darahnya berhenti gitu. Contohnya misalkan jari kita diikat karet sampai bener-bener nggak terlari darah, kita disobek nggak terasa apa-apa, Mas. Tapi ketika karetnya dicopot langsung coba lihat karena tidak teraliri darah gitu loh, Mas. Sesuatu yang tidak teraliri darah mau diapa-apakan juga nggak terasa karena ada darah itu sendiri. Tapi ketika darah ini teraliri ya kena ya, itu semua badan merasakan, tapi terfokus pada satu titik ini. Nah kan ini diiris ya. Karena semua yang ada di dalam ini suatu jaringan saraf yang saling terhubung, entah saraf otak, entah mata. Tapi kan bagian tertentu yang merasakan, tapi sini juga seluruh tubuh merasakan. Itu kan bagi orang yang masih hidup kan ya. Kalau kita kena sayat, keluar darah kan sakit kan. Nah, ketika orang sudah meninggal, ya kan, orang baru meninggal, diotopsi kan, pasti kan disayati kan keluar darahnya. Tapi kok nggak merasakan sakit. Dia kan darahnya kan sudah keluar, berarti yang kan merasakan sudah sakit ada itu siapa? aktivitas pergerakan 4 unsur alam, Mas. Kan gitu. Nah, ketika tidak ada pergerakan unsur alam ini, yang namanya roh itu akan meninggalkan. Iya, kan ini kan namanya ion. Iya. Sama darah itu kan menyatu manunggal. Iya. Nah, ketika tidak ada pergerakan ini, kan adanya ini kan sakit, akhirnya saling merasakan, Mas. Karena dari satu kesatuan yang disebut senyawa. Iya, Mas. Nah, ketika sudah nggak ada pergerakan, ini akan melepas. Ya, otomatis ini nggak merasakan. Tetapi ini juga akan merasakan juga, kita nggak tahu. Ini juga merasakan, Mas, walaupun nggak seberapa sakitnya seperti ketika masih punya tubuh fisik. Ini kroso gini, Mas. Jadi sininya kroso. Walaupun nggak merasakan sakit, tapi kroso. Contoh wong anu terus dikek jeruk ngono kuwi kan kroso ya, Mas. Nangis dia, sakitan. Masih terhubung loh, Mas. Misalkan gini kan, nek wong kecelakaan kan. Iya. Itu di proses jeruk. Nyawanya ya kroso. Benarnya loh. Cuman kan raga kan sudah nggak ada pergerakan karena sudah nggak ada nyawanya. Sudah melepas dari tubuh fisiknya gitu. Karena Berarti intinya yang merasakan sakit itu nyawa. Masih merasakan ruhnya itu. Ruhnya itu masih mengeluarkan cahaya, Mas. Nah, ketika kan masih hidup kan ada pergerakan 4 unsur alam yang digerakkan oleh jantung ini, Mas. Gitu, ada pemompaan jantung ini. Makanya mau renek kan jantungnya berhenti, nggak ada aktivitas. Tapi ketika orang hidup itu kan ada aktivitas ini. Nah, ketika aktivitas berhenti, ini keluar, melepas. Itu ada pelepasan unsur elektromagnetika, dibilang secara ilmiahnya seperti itu. Nah, ini juga masih ada kandungan sel yang namanya darah itu. Sel darah sel kan, Mas. Iya. Makanya kan sel itu kan untuk penghantar listrik. Ya kayak aki gitu. Aki lah ono sel-sel kan gitu. Itu cuma sifatnya yang perangkatnya hardware, bukan software kan gitu kan. Kalau kita kan software bagiannya gitu kan, perangkat lah halus kan gitu kan, atau metafisik ya kan. Nah, ini kalau ketika ini sudah nggak ada aktivitas, ini akan terlepas. Nah, terlepasnya ini dia di alam awang umbung. Alam umbung is ngelambrang gitu, Mas. Nanti ini bisa mencari genetika lagi yang cocok. Akhirnya ada
Daya elektromagnetika kan kalau ada satu kesatuan unsur kan ada daya tarik menarik kan, makanya elektromagnetika. Ada daya tarik menarik. Ketika ada misalkan kecocokan DNA, mendekat akhirnya menyatu. Nah, akhirnya orang terbentuknya reinkarnasi itu tadi. Menyatu ke wadah baru, ke jiwa baru yang tersifat dari jiwanya seorang ibu, bapak ibu, dari ibunya. Ini jiwa lambo karena kecocokan DNA. Biasanya kan misalnya yang dari sekian foto tuh hanya sekian DNA yang dicocoki. Itu saya kasih mas. Siap, oke. Wah bahasanya ki wong mikir bingung iki ora sejak omongan modern. Karena aku lebih ilmiah. Iya, itu. Berarti intinya sing rasakno sakit itu nyawa mas. Misalkan mau kecelakaan ini sakit fisik. Cukro. Karena itu bukan selalu aktivitas nek wong sing kawan. 1, 2, go. Ini mas terkait dengan prediksi ramalan dari orang-orang spiritual terkait huru hara di tahun 2024. Ada juga yang mengatakan bahwa dunia ini akan terbalik di tahun 2024. Nah, apa pandangan Mas Jinus? Ya memang begitu. 2024 ini? Segala apa yang menjadi aktivitas alam ini otomatis juga akan mempengaruhi kehidupan yang ada di permukaannya kan. Ya kan? Itu akan mempengaruhi secara mentalitas, kejiwaannya juga. Segala apa yang menjadi unsur tubuh kita itu kan bagian dari alam juga kan. Ya kan? Ketika alam itu melakukan aktivitas yang mempunyai vibrasi yang mungkin agak tinggi atau tinggi, itu otomatis akan mempengaruhi kinerja di dalam tubuh kita, baik secara fisik maupun non fisik, ya kan. Lah itu akan mempengaruhi mentalitas, juga akan mempengaruhi tingkat emosional kita, gitu kan. Makanya kan diperlukan keseimbangan itu tadi, yaitu dengan cara apa? Kita melakukan meditation di dalam keheningan, perenungan, melakukan relaksasi itu agar kita tidak terbawa kondisi alam yang sedang tidak stabil. Alam ini sedang tidak stabil karena dia melakukan reflektivitas untuk menyeimbangkan dirinya. Ketika alam melakukan penyeimbangan ini akan berpengaruh pada kehidupan secara global. Nah, ketika orang yang tidak mampu bisa menyeimbangkan dirinya, maka akan tumbuh emosional. Dari emosional dari setiap individu ini akan menciptakan huru hara. Itu secara volume besar. Itu juga terjadi pada kehidupan keluarga atau pertemanan atau pacaran. Sering akan mudah untuk sensitif untuk melakukan tindakan yang sifatnya kekerasan. Emosional, kontrol emosimu akan cenderung tidak stabil ketika orang itu tidak bisa mampu menseimbangkan pribadinya secara IQ, SQ, dan EQ. Itu pengaruh faktor alam. Jadi manusia akan bentrok dengan sendirinya karena tumbuhnya faktor aktivitas alam ini mempengaruhi mentalitas manusia dan emosional manusia. Akhirnya orang itu cenderung mudah untuk melakukan terbangkitnya emosi. Nah, emosi dari tumbuhnya emosi dari setiap individu ini menciptakan huru hara, keributan di mana-mana. Orang akhirnya kehilangan akal sehat, melakukan segala apapun dengan segala cara. Terjadi pembunuhan, pelecehan, macam-macam mas. Kejahatan apapun dilakukan dengan semudahnya itu. Lah, itu bagian dari akhirnya bentrok itu penyaringan alam juga, bagian dari penyeimbangan. Ketika orang tidak bisa menyeimbangkan diri, tidak bisa berselaras dengan alam, ya itu tadi, maka antara satu dengan individu satu dengan yang lain akan timbul bentrokan, saling menyakiti akhirnya. Ada yang terbunuh, ya kan. Nah, kita untuk mengatasi hal itu, ya kita sering-sering melek bunyi mas. Nah, terkait dengan meditasi, huru hara tadi mas ya, itu kan terjadi kan
di tahun 2024 kan, itu kan banyak yang memprediksi seperti itu. Nah, kenapa fenomena semacam itu, seperti hal itu kok terjadinya kok di tahun 2024, kok bukan di tahun-tahun Lah kan sebelumnya atau aktivitas keseimbangan alam itu semakin ke sana semakin tinggi, Mas. Semakin tingginya aktivitas alam untuk menyeimbangkan diri, maka efek yang dialami oleh para manusia itu akan tinggi juga. Dan semakin tingginya aktivitas alam itu akan ada peningkatan sensitivitas emosional dan kejiwaan dari manusia, setiap individu itu. Akhirnya orang untuk melakukan hal yang sifatnya tidak baik atau kejahatan itu akan lebih mudah dilakukan daripada kita mengontrol diri. Maka sedini mungkin untuk mengalami itu kita agar tidak terbawa arus. Makanya kan ada istilah wong Jawa, menangi zaman edan, ya kan? Kita menghadapi zaman yang gila ini, ya toh. Ewo hayo ing pambudi. Kita melakukan tindakan apapun serba ewo, serba canggung. Mau melakukan benar, keadaannya begini, melakukan salah juga nggak bagus, ya gitu kan. Serba ewo, serba canggung gitu kan. Gitu. Menangi zaman edan ewo hayo ing pambudi. Jantraning jagat wis pinasti, semua tuh ada jangkanya, karena kehidupan ini semakin lama semakin memburuk, bukan membaik. Dan sampai ketika puncak keburukan dunia ini, nah alam akan melakukan sesuatu untuk menyeimbangkan dirinya. Ya toh? Ora tau menep, ora tau wening, atine atut rinutut zaman gingsir. Orang yang tidak pernah hening, tidak mengendapkan hati, maka orang itu akan terbawa arus. Zaman gingsir ini guncang ganjing, ya terjadi keributan, terjadi hal yang buruk di dunia ini, maka orang itu terbawa arus. Maka kunci utamanya adalah kudu menep, kudu wening. Makanya kan wong sing ora atau menep, ora tau wening, atine atut rini tuh zaman gingsir. Jadi terbawa arus zaman yang penuh dengan kegilaan ini. Iya toh Mas. Dan itu sudah kata-kata sudah dijadikan jongkok kan. Menangi zaman edan ewo hayo ing pambudi, jantrane jagat wis pinasti, ubenging cakra panggilingan. Ubenging cakra panggilingan berarti kan alam ini sedang melakukan aktivitas untuk penyeimbangan ini. Nah, penyeimbangan ini akan cakra panggilingan. Ada suatu roda yang berputar untuk menggiling sesuatu. Yang digiling apa? Hal yang sifatnya tidak memberikan manfaat bagi alam itu sendiri. Gitu. Atine itu zaman gingsir. Ora tawon wening karena tidak pernah mengendapkan hati, tidak melakukan keheningan di dalam hari kita merenungi segala sesuatu tindakan apa yang kita pernah lakukan, kita merugikan orang lain atau tidak. Kita harus sering-sering melakukan itu. Ketika orang tidak mau melakukan hal itu, maka dia akan terbawa arus kehidupan yang semakin hari semakin